Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Manchester United versus Liverpool, setan merah menang 3-2. Manchester United versus Liverpool tersaji pada babak keempat Piala FA. Sempat balas-balasan gol, setan merah akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Big match di babak keempat Piala FA antara Manchester United versus Liverpool digelar di Old Trafford pada Senin dini hari tadi. Laga berjalan seru sampai akhir pertandingan. Di babak pertama, Liverpool unggul lebih dulu lewat cungkilan indah Mohamed Salah di menit ke-14 sebelum Mason Greenwood membalasnya di menit ke-26. Di babak kedua, Manchester United unggul cepat lewat Marcus Rashford di menit ke-48. Lalu Mohamed Salah bisa membalas di menit ke-58. Gol penentu kemenangan MU dicetak oleh Bruno Fernandes pada menit ke-78 lewat tendangan bebas. Dengan kemenangan ini, setan merah berhak lolos ke babak selanjutnya. Elche versus Barcelona tanpa Lionel Messi, Blaugrana menang 2-0. Barcelona lagi-lagi berhasil melanjutkan tren positif mereka di Liga Spanyol. Tercatat, mereka sudah meraih kemenangan keempat beruntun di ajang La Liga tersebut. Terbaru, skuad besutan Ronald Koeman itu baru saja menumbangkan tuan rumah Elche dengan skor akhir 2-0. Pertandingan ini tersaji di Stadion Martínez Valero pada Minggu malam kemarin. Dua gol kemenangan Barcelona dicetak oleh Frenkie de Jong di menit ke-39 dan Riqui Puig di menit ke-89. Dengan kemenangan ini, Barcelona berhasil merebut kembali posisi ketiga dari tangan Sevilla dan kini mengumpulkan 37 poin dari 19 laga. Sementara bagi Elche, mereka tak beranjak dari posisi ke-19 dengan 17 poin dari 18 laga. Juventus versus Bologna, si Nyonya Tua menang 2-0. Juventus berhasil meraih poin penuh dari Bologna dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-19. Bianconeri menggilas tamunya dengan skor akhir 2-0. Juventus versus Bologna berlangsung di Allianz Stadium pada Minggu malam kemarin. Juventus mampu mendominasi namun kesulitan untuk mencetak gol. Di babak pertama, Juventus cuma memimpin 1-0 lewat gol Arturo Melo di menit ke-15. Gol kedua Bianconeri baru muncul pada paruh kedua lewat Weston McKennie di menit ke-71. Skor 2-0 menghiasi laga kali ini untuk kemenangan Juventus. Kemenangan ini membuat Juventus untuk sementara naik ke posisi 4 dengan 36 poin dari 18 laga. Sementara Bologna ada di urutan ke-19 dengan 20 poin dari 19 pertandingan. Calon logo baru Inter Milan bocor di dunia maya. Indikasi pergantian logo di kubu Inter Milan semakin kuat setelah sponsor nerazzurri yakni Nike dikabarkan membocorkan penampakan logo tersebut ke dunia maya. Seperti diberitakan sebelumnya, Inter diklaim berencana untuk mengganti nama dan logo resmi mereka mulai Maret 2021 mendatang. Kabar terbaru menyebut hanya logo yang akan mengalami perubahan. Kabarnya, langkah ini diambil Inter sebagai bagian dari rencana pemasaran jangka panjang mereka. Hampir mirip dengan yang dilakukan sang rival yakni Juventus kala mengganti identitas logo mereka. Sejumlah fans telah membuat konsep dari logo baru Inter. Namun La Gazzetta dello Sport dan Corriere della Sera kini menyampaikan perkembangan terbaru. Keduanya menyebut bahwa Nike secara tidak sengaja telah membocorkan bakal calon logo baru Inter. Bocoran Nike langsung dihapus, akan tetapi tangan netizen lebih cepat untuk menangkap layar. Dari bocoran ini, terlihat bahwa perisai lingkaran Inter tak berubah. Namun inisial klub berubah dari sebelumnya FCIM menjadi hanya IM yang bisa jadi merupakan representasi dari Inter Milano. Kalah dari MU, Klopp berharap timnya bisa jadikan itu pelajaran. Jurgen Klopp mengatakan bahwa para pemain Liverpool melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Manchester United bisa mencetak gol dan berharap ke depannya anak-anak asuhnya bisa belajar dari pertandingan tersebut. Liverpool bertamu ke Old Trafford untuk menghadapi Manchester United di babak keempat FA. The Reds sebenarnya memulai laga dengan apik. Mereka bisa mencetak gol lebih dahulu melalui Mohamed Salah yang kemudian disamakan oleh Mason Greenwood. Marcus Rashford kemudian membuat MU berbalik unggul 2-1. Setelah itu Salah bisa mencetak 1 gol lagi dan membuat skor imbang 2-2. Namun, bencana datang saat Fabinho melanggar Edinson Cavani di depan kotak penalti. Hal itu berbuah tendangan bebas yang kemudian bisa dimanfaatkan Bruno Fernandes menjadi gol ketiga bagi MU.
Usai pertandingan, Jurgen Klopp mengeluhkan penampilan Liverpool yang berada di bawah standar. Ia juga tampak kecewa karena anak-anak asuhnya membuat kesalahan yang membuat Manchester United bisa mencetak gol. Klopp kemudian mengatakan bahwa laga ini bisa dijadikan media pembelajaran bagi skuad Liverpool. Dengan demikian, hasil serupa tak akan terulang lagi. Kalidou Koulibaly pertimbangkan gabung Manchester United. Manchester United kini dijagokan untuk mendapatkan bek Napoli Kalidou Koulibaly. Pemain asal Senegal itu dilaporkan juga tertarik mencoba peruntungan bermain bersama MU. Koulibaly merupakan bek tengah yang laris manis diperebutkan klub-klub besar Eropa. Nama-nama seperti Real Madrid, Liverpool, Chelsea, dan MU dilaporkan meminati jasa sang pemain. Namun, Marca mengklaim Manchester United adalah klub yang paling berpeluang mendapatkan Koulibaly. Setan Merah berada di baris terdepan karena Koulibaly sendiri memang ingin pindah ke MU jika harus pergi dari Napoli. Meski Koulibaly memprioritaskan MU, pasukan Ole Gunnar Solskjaer masih harus berjuang keras untuk mendapatkan tanda tangan Koulibaly. Napoli mematok harga sangat tinggi, di mana mereka baru akan mau melepas Koulibaly jika mendapat tawaran sekitar 80-100 juta pound sterling. Tenaga Koulibaly sangat dibutuhkan MU untuk menambah lubang di lini belakang. Meski kini memuncaki klasmen Liga Inggris, pertahanan MU cukup keropos. Solskjaer menginginkan kehadiran satu bek tengah baru karena ia berniat melego Phil Jones dan Marcos Rojo di bursa transfer Januari 2021. Odegaard segera ke Arsenal dan pakai nomor bekas Ozil. Martin Odegaard nampaknya selangkah lagi bakal segera gabung ke Arsenal. Kabarnya, pesepak bola asal Norwegia itu akan mengenakan seragam nomor 10 peninggalan Mesut Ozil. Masa depan Odegaard kini tengah dispekulasikan menyusul kesempatan main yang minim di Real Madrid. Odegaard baru 9 kali dimainkan pelatih Zinedine Zidane dan 5 kali menjadi starter. Hal ini berbeda dengan kondisi saat dipinjamkan ke Real Sociedad musim lalu. Bersama klub asal San Sebastian itu, Odegaard menjadi andalan di lini tengah, terbukti dengan catatan 7 gol dan 9 assist dari 36 laga. Maka dari itu, Odegaard meminta manajemen klub untuk meminjamkannya ke klub lain demi mendapat kesempatan main lebih banyak. Dan ia pun tentu tak mau disia-siakan hingga akhir musim. Apalagi, Odegaard ingin terus jadi langganan timnas Norwegia yang kini banyak dihuni pemain muda berkualitas. Terkait kepindahan Odegaard, jurnalis Fabrizio Romano menyebut sudah semakin dekat dan Arsenal tinggal menuntaskan kesepakatan dengan Madrid. Sang pemain diharapkan bisa memberikan kreativitas yang hilang dari permainan Arsenal sepeninggal Ozil. Ozil sendiri memang sudah dibekukan statusnya sejak Maret lalu dan akhirnya pergi ke Fenerbahce bulan ini. Saking yakinnya dengan kualitas Odegaard, Arsenal disebut berani memberikan nomor 10 peninggal Mesut Ozil. Mesut Ozil resmi tinggalkan Arsenal menuju Fenerbahce. Raksasa Premier League, Arsenal akhirnya mengumumkan bahwa pihaknya telah resmi melepas Mesut Ozil ke klub Turki yakni Fenerbahce secara permanen. Saga transfer Ozil sudah berlangsung sejak beberapa hari lalu. Playmaker asal Jerman itu sudah tiba di Istanbul, Turki sejak Senin lalu. Usai menjalani kewajiban karantina, Ozil akhirnya resmi menjadi milik Fenerbahce lewat adanya kesepakatan dengan Arsenal mengenai transfer pemain 32 tahun tersebut. Ozil pun lantas menyampaikan salam perpisahan untuk Arsenal. Ozil tak bosan-bosannya menyatakan bahwa ia sangat menikmati pengalamannya bermain untuk Arsenal terlepas dari akhir yang kurang menggembirakan. Di sisi lain, pelatih Arsenal Mikel Arteta juga memberikan penghargaan alias tribut spesial kepada Ozil yang menurutnya sudah berjasa banyak untuk klub.